Ustaz. Waalaikumsalam Barakallah. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana Pak? Saya Pak. Pangestunya. Alhamdulillah sehat walafiat ini Ustaz. Wonten apa nih? Wonten apa nih? Ini loh, kami ini mewakili masyarakat ini, sebagian masyarakat di tengah-tengah polemik yang saat ini terjadi itu berkaitan tentang itu sholat itu harus di masjid gitu kan. Enggak. Seolah-olah ada pro kontra antara guru-guru kita dari lembaga pemerintah yang mengatakan himbauan untuk melaksanakan sholat di rumah masing-masing. Yang saat ini terjadi demikian. Terus bagaimana kita menyikapi kita sebagai seorang masyarakat, sebagai rakyat, kita itu harus bagaimana gitu menurut kacamata agama kita nih. Apakah kita ya tetap harus sholat di masjid, ataukah kita mengikuti himbauan daripada pemerintah gitu? Apa manfaatnya bagi saya kalau saya mengikuti himbauan pemerintah, dan apa manfaatnya apabila saya itu tidak mengikuti himbauan pemerintah? Bahayanya maksud kami itu aja. Terima kasih Pak Ustadz. Itu luar biasa sekali Mas Gofur. Jadi pertanyaannya ini memang sangat krusial pada momen sekarang ini. Jadi memang banyak dari saudara kita itu kurang begitu memahami tentang masalah berkenaan dengan ibadah. Sebagian dari saudara kita menganggap bahwa ketika kita ini putusan pemerintah tidak sejalan dengan syariat. Padahal yang sebagaimana kita kaji, sebagai kita belajar dari ulama-ulama itu bahwa mengikuti pemerintah itu bagian daripada syariat. Maka yang perlu dipahami dalam hal ini, pemerintah tentunya sudah berdiskusi dengan ulama bagaimana tindakan hukum secara syar'inya bagaimana, kemudian kebijakan ini diberlakukan atas dasar apa, itu sudah matang itu. Nah, itu yang perlu dipahami. Yang kedua, kita harus yakin yang disampaikan pemerintah itu yang terbaik untuk kita sebagai rakyat, karena mereka dengan potensinya masing-masing sudah menggali potensi. Ya memang Bapak Gofur, dalam situasi sekarang ini memang ada sebagian saudara kita berpendapat seakan-akan bersikukuh bahwa sholat terutama memang di masjid, padahal ada waktu-waktu tertentu di mana kita lebih baik sholat di rumah. Contoh pada kondisi sekarang ini, kenapa pemerintah mengeluarkan himbauan untuk sholat di rumah? Karena mereka memikirkan dampak negatif berikutnya lebih besar. Karena corona memang tidak bisa dilawan secara kasat mata, barang yang tidak lihat. Sedangkan melalui riset sudah bahwa betapa cepatnya penularan corona ini. Maka dalam hal ini pemerintah kebijakan menurut saya sudah benar dan itu harus dipatuhi kalau menurut saya. Karena memang pemerintah itu tidak asal memberikan keputusan. Jadi himbauan itu sudah melalui kajian. Satu contoh saya contoh gini Pak Gofur. Ada seorang perempuan ini karena dia orang yang taat, orang yang rajin ibadah, orang yang sholihah, dia bersikeras untuk melakukan ibadah puasa sunat. Tahulah dia biasa sunat Senin Kamis, puasa Ayyamul Bait, atau dia puasa Daud. Nah, dalam satu hari ternyata si suami tidak membolehkannya, melarangnya. Maka ketika si istri bersikeras untuk melakukan ibadah puasa ini, maka baginya puasanya sah, tapi dia mendapatkan pahala karena justru mendapatkan dosa. Kenapa? Puasa itu hukumnya sunat, sedangkan patuh kepada suami itu hukumnya wajib. Sama dengan kasus yang sekarang terjadi. Sholat di masjid itu hukumnya sunat muakkad bagi orang laki-laki, walaupun sebagian mengatakan fardu kifayah. Tetapi mengikuti aturan pemerintah yang sifatnya baik, sifatnya demi maslahat umat, itu hukumnya wajib. Ada memang yang disampaikan ulama, tasarruful imam birro'iyah manutun bil maslahat. Jadi apa yang disampaikan imam selama kerakyat membawa masalah itu harus dipatuhi. Maka dalam hal ini terjadi kontradiksi, sedangkan kita mengejar yang sunat, mengabaikan yang wajib. Maka dalam hal ini kita betul-betul harus selektif menyikapi ini. Bahkan kalau menurut saya pribadi, dengan kita tidak datang ke masjid itu bentuk daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena taat orang iman itu ada 3 kan. Ati Allah kepada Allah, wa ati Rasul kepada Rasul Nabi Muhammad, wa ulil amri minkum dan kepada umaro atau pemimpin yang ada sekitar itu. Dalam konteks di Bontang mungkin perlu segera, mungkin kalau saya pribadi mengusulkan perlu adanya lockdown
Karena memang berapa sih jiwa yang dibontangi, mudah mereka untuk tertular. Jangan sampai setelah ada korban banyak barunya akan diwacanakan. Nah, kita selaku orang iman harus respect dengan ini. Tidak perlu nunggu sesuatu yang harus sifatnya selalu dari pemerintah. Kita selaku orang iman punya sisi sosial, bukan hanya spiritual. Iya. Seperti gitu ya. Terus bagaimana ada sebagian saudara kita itu kayaknya mereka masih penasaran. Penasarannya itu apakah ada kejadian semacam ini? Kejadian semacam ini itu maksudnya menutup masjid ya. Sebagian daerah itu ada masjid yang ditutup. Ya, seolah-olah ini mereka umat Islam itu seolah-olah mau syiarnya itu tidak diperbolehkan lagi, seolah-olah demikian gitu loh. Jadi masjid kok ditutup, ini kayaknya orang mau ibadah kok nggak bisa dan lain sebagainya. Ini apakah ada kejadian-kejadian pada masa apakah itu ulama salafun shalih atau pada masa baginda Rasulullah, apakah pernah terjadi yang demikian? Berkenan dengan yang sampai tanyakan tadi, apakah ada pada zaman Rasulullah penutupan masjid? Selama ini saya kurang begitu tahu masalah itu. Tapi begini Pak Gopur, maka setiap kejahatan memang tidak selalu harus terjadi zaman Rasulullah. Yang kita tahu kan yang di hadis terjadi itu seperti tadi zaman boleh Rasulullah ketika ada musim banjir, hujan, Rasul menyampaikan tidak usah sholat di masjid, sholat di rumahnya saja. Dalam konteks ini lebih kepada pencegahan. Maka ketika ini dalam konteks ini berarti ulama masuk ke ranah ijtihadiyah. Sekiranya bisa memutus yang namanya virus corona ini, maka kalau memang diperlukan, dikhawatirkan masih ada orang nanti menjadi penyebar corona, kalau memang perlu menutup masjid, itu bukan tindakan yang melanggar syariat, tidak. Jadi mungkin dalam kaidah usulnya itu al-wiqayatu khairun minal ilajah gitu ya. Jadi bisa mencegah jadi itu lebih baik daripada mengobati gitu. Bisa jadi seperti itu. Karena memang dampak negatifnya luar biasa. Bayangkan nanti dari kemarin yang wacana 14 hari kita suruh di rumah, sekarang sudah malah 91 hari. Bayangkan kalau nambah lagi berapa orang yang terjangkit nanti. Makanya ini memang pola-pola seperti ini perlu dikaji. Kalau kita langsung tekstual kepada hadis, seperti contoh lagi yang disampaikan bahwa pada zaman Rasulullah, seperti lagi yang dalam sebuah hadis sampaikan bahwa apabila dalam suatu wilayah atau suatu kota tidak ada satupun melakukan jamaah, maka tempat itu akan diwasiatkan. Itu kan dalam konteks hadisnya dalam kondisi normal. Satu, mungkin orang memang di situ tidak mau sholat berjamaah. Berbeda kondisinya ketika kita ada niatan sholat berjamaah, tetapi memang kondisinya tidak bisa, tidak mengharuskan, tidak memungkinkan kita untuk berjamaah. Maka dalam Islam tetap patuannya adalah sesuatu yang mudah. Jadi jangan sampai kita melakukan Islam itu tidak mau kita melakukan sebuah ibadah tapi mengancam jiwa kita. Itu yang diutamakan adalah keselamatan jiwa. Hifdzun nafsi ya, secara maqasid syariahnya. Alhamdulillah. Jadi kesimpulannya bagi kita sebagai masyarakat ini Pak Ustadz, saya baiknya itu mengikuti anjuran pemerintah gitu ya. Jadi untuk saat ini selama 14 hari ya, kurang lebih 14 hari kita sholat di rumah, tentu berjamaah di rumah, sambil berdoa, dan amal-amal lainnya tentunya gitu ya Pak Ustadz ya. Ya. Jadi yang terutama nih Pak, yang kita lakukan sekarang itu patuh. Jadi nurut, ikut apa yang disampaikan pemerintah karena terbaik, karena mereka itu sudah ahli dalam bidangnya. Kita sebenarnya harus patuh. Kepatuhan kepada pemerintah bagian daripada menjalankan syariat Islam. Yang kedua, kita senantiasa berdoa, bermohon kepada Allah dengan banyak melakukan amal ibadah. Sembari kita berdoa, semoga ini segera penyakit dihilangkan dari Indonesia umumnya dari peredaran dunia ini. Terus ada lagi gini Pak Ustadz. Sebagian teman-teman atau saudara-saudara kita yang mengatakan, loh kenapa yang ditutup kok cuma masjid saja, kenapa mal-mal, pasar, tempat-tempat hiburan itu kenapa nggak ditutup gitu loh. Kami seolah-olah kok Islam, area Islam itu kok yang seolah-olah kok mau redup atau gimana, padahal kan tidak gitu loh. Bagaimana menyikapinya gini Pak Ustadz? Nah ini luar biasa nih, memang ini kadang memang banyak
dari saudara kita salah paham. Seakan-akan pemerintah itu tidak pro dengan Islam. Kenapa pemerintah kok tidak langsung menutup tempat-tempat itu? Karena berkenaan dengan sosial. Dalam sosial tidak langsung seperti itu, ada tata cara, ada aturan. Contoh pasar mungkin nanti setelah ini diberlakukan memang perlu ditutup. Tapi pemerintah langkah-langkah awal karena berhubungan dengan masalah kehidupan, maka mungkin ada langkah-langkah step by step yang dilakukan. Baru mungkin nanti kalau ke pasar syaratnya harus bawa ini perlengkapan keselamatan keamanannya dijaga. Jadi yang lebih utama dulu, karena yang paling mudah untuk disterilkan itu masalah ibadah dulu. Jadi bukan berarti kita harus semuanya tutup semua, tidak seperti itu. Pemerintah punya pemandangan sendiri dalam menyikapi ini. Bayangkan Pak Gufur, kalau kita tidak boleh ke pasar, makan apa kita? Nah, makanya itu pemerintah. Maka harapan pemerintah kan kedepannya dengan adanya ini setidaknya mengurangi penyebaran virus ini. Bisa jadi suatu ketika nanti memang sudah merata, maka harus ditutup semua. Dan sini kebijakan pemerintah mungkin untuk senantiasa mensubsidi kita nanti. Jangan sampai pemerintah nanti setelah satu mengurusin yang sakit, dua ngurusin orang yang sehat, makan ada penghasilan. Maka ini mungkin yang perlu kita pahami, bahwa apa yang disampaikan pemerintah itu yang terbaik untuk kita. Masa ini kita adalah masa harus sabar, Mas. Karena memang kita harus menghadapi ini dengan legowo, dengan ikhlas, dalam arti meninggalkan kepentingan pribadi. Kita harus mengikuti apa yang telah digariskan oleh Allah melalui pemerintah dengan pencerahan-pencerahannya. Mudah-mudahan ini yang saya sampaikan ya bisa nanti digali kembali. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz. Terus saya itu pernah mendengar dan melihat dalam teks sebuah hadis itu ada sebuah keuntungan di masa semacam ini, kebahagiaan bagi kita sebagai seorang mukmin ataupun mukminah ketika terjadi sebuah wabah dan dia itu berdiam diri di rumah. Dan dia di rumah itu, maka dia itu mendapatkan pahala seperti pahalanya orang mati syahid itu, walaupun dia sendiri itu tidak meninggal. Itu apakah hal yang demikian itu benar atau salah kira-kira Pak Ustaz? Nah, luar biasa memang. Dari ada mungkin berangkat dari hadis Nabi, suatu penyakit dan satu darah maka jangan masuk, tapi kita dalamnya maka kita coba di luar. Ini memberikan pemahaman, kalau menurut paham hemat saya Pak Gufur, bahwa kita ini sebagai mukmin harus tawakalnya kepada Allah. Jangan sampai kita lari di penyakit. Nah, makanya ketika dalam kondisi kita kena musibah, contoh seperti penyakit sekarang corona ini, maka kita harus memang betul-betul sabar, tabah, karena aktivitas kita akan banyak dikurangi. Nah, buah sabar inilah yang mengangkat kita pahala seperti pahalanya orang mati syahid tadi. Nah, tapi untuk kejelasannya saya kurang lebih jelas lagi, saya kurang begitu memahami hadisnya, karena hadis itu sangat riskan, perlu adanya penjelasan dari ulama. Pribadi sebatas itu sifatnya membangun, mari kita sampaikan. Jadi kita ini harus memberikan optimis kepada masyarakat bahwa kita sekarang sifatnya sedang diuji. Orang ini juga harus sabar, tabah, dan selalu berharap semoga ujian ini segera lewat dari bangsa yang kita cintai ini. Alhamdulillah, luar biasa ya Pak Ustadz ya. Terima kasih atas penjelasannya. Jadi saya kira itu aja dulu Pak Ustadz. Saya mohon pamit, ini mau ada kegiatan di tempat lain ini masyarakat, ini ada sebagian di antara mereka yang demikian itu loh, istilahnya bertanya-tanya, dan ya karena saya sendiri kurang paham, banyak kekurangan, dan saya bertanya kepada ahlinya, kepada yang lebih mengerti itu nggih. Jadi saya mohon pamit, saya ingin menyampaikan ini sedikit kepada masyarakat lah, kepada mohon maaf tidak dicicipin dulu ya lain waktu, semoga mudah-mudahan berkah. Kita aja dulu, terima kasih. Enggak, amin. Salaman Kak, salaman aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.